Pemirsa, kebakaran hebat melanda sebuah panti jompo, Panti Werda Dama yang berada di Kelurahan Radobut, lingkungan 7 Kecamatan Pal 2, Kota Manado, Sulawesi Utara pada Minggu malam. Kebakaran terjadi sekitar pukul 20.25 WITA saat dalam suasana Natal. 6 unit mobil pemadam kebakaran langsung dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Api baru berhasil dipadamkan sekitar 1 jam kemudian. Peristiwa kebakaran hebat tersebut mengakibatkan 16 orang penghuni panti meninggal dunia dan 3 orang lainnya mengalami luka bakar. Para korban meninggal dunia langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Manado untuk proses identifikasi. Sementara korban luka-luka dilarikan ke RSUD dan RS Awaloi Manado untuk mendapatkan perawatan medis. Hingga saat ini pemirsa, penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan polisi. Namun, api diduga berasal dari bagian dapur panti yang berada di lantai atas bangunan. Akibat peristiwa tersebut, kerugian material diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Untuk mengetahui situasi terkini dari panti jompo yang terbakar pada Minggu malam, kita akan tanyakan langsung kepada reporter TV One Marwan Dias Aswan yang sudah berada di lokasi. Selamat pagi Marwan, apakah api sudah sepenuhnya padam? Ya, selamat pagi, Iksa, Putri, dan juga pemirsa. Dapat saya laporkan dari Manado, Sulawesi Utara, di mana pada Minggu malam tadi sekitar pukul 18.20-30 waktu Indonesia bagian tengah terjadi kebakaran hebat yang menyebabkan kurang lebih 16 orang lansia meninggal dunia, dan saat ini para korban telah dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Manado untuk dilakukan identifikasi lebih lanjut. Nah, di tempat saya mengabarkan saat ini memang telah dipasang garis polisi, di mana saat ini memang sudah ada beberapa warga yang mulai berdatang untuk melihat secara langsung kondisi kebakaran. Dan di tempat kejadian saat ini memang api sudah sepenuhnya telah padam sejak pada Minggu malam tadi. Saat ini sudah memang sedang dipasang garis polisi di lokasi untuk mengantisipasi warga agar tidak masuk ke dalam lokasi kebakaran, begitu. Marwan, apakah ke-16 korban meninggal dunia sudah teridentifikasi? Ya, hingga dengan saat ini memang telah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Manado untuk dilakukan identifikasi, di mana tadi beberapa keluarga korban yang sempat saya berbincang bahwa telah diambil darah untuk dilakukan identifikasi oleh tim DVI Polda Sulawesi Utara, begitu Putri. Ya Marwan, apakah sudah ada update pasti terkait apa penyebab dari kebakaran yang terjadi pada Minggu malam kemarin? Ya, menurut informasi yang kami dapatkan di lokasi ini bahwa penyebab kebakaran ini masih dalam proses identifikasi oleh pihak kepolisian. Namun kebakaran diduga akibat dari ada warga yang memasak dan lupa mematikan kompor, begitu. Ya Marwan, pada saat kejadian kebakaran terjadi, apakah ada informasi mengenai kondisi ke-16 korban pada saat itu? Apakah sedang berada di kamar atau seperti apa kondisinya? Ya, informasi yang kami dapatkan bahwa kondisi korban saat kebakaran memang sedang ada juga yang berada di kamar dan bagian ruang tamu karena berusaha menyelamatkan diri. Dan pada kejadian tadi malam, sebagian penghuni Pantai Jompo ini dievakuasi melalui pagar bagian belakang untuk menyelamatkan diri, begitu. Ya Marwan, bisa Anda jelaskan lebih jauh berapa banyak penghuni yang terdampak akibat kebakaran pada Minggu malam kemarin dan bagaimana kondisinya sekarang bagi yang dapat diselamatkan? Ya baik, dapat saya jelaskan bahwa saat peristiwa kebakaran terjadi memang suasana di pantai ini atau di Kota Manado ini memang sedang dalam suasana Natal, di mana memang sebagian penghuni pantai ini memang telah dievakuasi ke beberapa rumah warga yang berada di sekitar ini. Namun
dari informasi yang kami dapatkan akibat peristiwa kebakaran ini sedikitnya 16 orang meninggal dunia dan 3 lainnya mengalami luka bakar. Begitu. Ya, Marwan, bisa Anda gambarkan kepada kami ada berapa penghuni yang ada di panti jompo tersebut dan bagaimana kondisi panti jompo tersebut? Apakah memang akses keluar masuk ini mudah bagi para penghuni di sana? Ya Putri, berdasarkan informasi yang kami dapatkan bahwa total untuk penghuni yang ada di panti jompo ini berjumlah 35 orang, di mana akses untuk masuk ke panti ini memang agak susah karena berada di dalam lorong dan gang yang sempit. Nah, itulah yang menyebabkan kemudian pemadam kebakaran sulit untuk memadamkan api, begitu Putri. Ya, Marwan, bisa Anda ceritakan pada saat proses pemadaman semalam ini apakah ada kendala yang dialami oleh pihak petugas dan untuk proses evakuasinya sendiri seperti apa? Ya Ika, memang proses evakuasi maupun proses pemadaman kebakaran ini sempat menyulitkan petugas karena kondisi panti ini berada di dalam gang dan lorong yang sempit. Begitu. Ya, Marwan, sudah adakah perkirakan kerugian yang ditaksir akibat kejadian kebakaran yang terjadi pada tadi malam di panti jompo tersebut? Ya, peristiwa kebakaran ini menyebabkan sedikitnya kurang lebih 1 miliar rupiah untuk kejadian material, begitu Putri. Ya, dari 16 korban meninggal dunia yang saat ini sedang dilakukan identifikasi lebih lanjut, ini bagaimana, apakah Anda sudah mendapatkan informasi di sana bagaimana jika para keluarga ini ingin melakukan tes DNA ataupun menemukan keluarganya yang terdampak dari kebakaran, Marwan? Ya, memang 16 korban ini diduga mengalami kebakaran dan terpanggang saat peristiwa kebakaran terjadi, di mana pada informasi tadi yang kami dapatkan dari pihak keluarga bahwa pihak keluarga sempat dimintai darah oleh tim DVI Polda Sulawesi Utara untuk melakukan identifikasi korban yang kurang lebih tidak lagi dikenali, begitu. Baik, terima kasih Marwan melaporkan langsung dari Manado, Sulawesi Utara. Selamat kembali bertugas.